warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dari Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pasar uang konvensional dari mata kuliah pasar uang dan modal. Ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada konsep dasar pasar uang, kedua ada jenis, ciri, dan indikator pasar uang, dan ketiga ada kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, konsep dasar pasar uang. Konsep dasar pasar uang, pengertian pasar uang, money market, adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Menurut Andi Somintra, pasar keuangan dapat bermakna sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem pasar yang memfasilitasikan terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan. Misalnya, bursa efek yang memfasilitas perdagangan saham, obligasi, dan waran. Kedua, pertemuan antara pembelian dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Over the counter. Kedua, tujuan pasar uang. Tujuan pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang bergantung pada kepentingan dan kebutuhan pencarian dana. Ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu memenuhi kebutuhan jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar kering yang harus segera dibayar. Tujuan bagi pihak yang dimaksud menanamkan dana di pasar modal adalah sebagai berikut. Memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Ketiga, ada fungsi dan manfaat pasar uang. Pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam jangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Fungsi pasar uang adalah sebagai berikut. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam membangun dengan membeli sertifikat Bank Indonesia, SBI, dan surat berharga pasar uang, SPBU. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Manfaat pasar uang adalah sebagai berikut. Memacu suksesnya pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan membantu untuk kelancaran proses produksinya. Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Manfaat penghimpunan dana untuk perusahaan, antara lain, memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas. Manfaat pasar uang bagi manajer keuangan antara lain, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Kelebihan dan kelemahan pasar uang. Kelebihan pasar uang, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kelemahan atau risiko pasar uang. Risiko pasar. Risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Risiko investment. Risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas.
Risiko gagal bayar. Risiko yang terjadinya akibat peminjaman debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Risiko politik. Risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang kedua, ada jenis, ciri, dan indikator pasar uang. Jenis pasar uang. Pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjek sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi pasar saham, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Yang kedua, pasar obligasi, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Pasar komoditi, yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Ciri-ciri pasar uang dan lembaga pengikutnya. Pasar uang menurut Panji Anoraga dan P.J. Pakarti 2001 mempunyai ciri berikut. Jangka waktu yang pendek, tidak terikat pada tempat tertentu, pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu warantor underwater. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang modal adalah bank-bank, perusahaan-perusahaan umum, perusahaan asuransi, yayasan, dan lembaga keuangan lainnya, koperasi dan rumah gadai. Indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi sebagai berikut. Suku bunga pasar uang antar bank, RP tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjaman meminjam dana dalam bentuk rupiah. Volume transaksi pasar uang antara bank, jumlah transaksi antar bank dapat hal-hal meminjam dalam hal bentuk rupiah. Suku bunga pasar uang antara bank, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal meminjam dana dalam bentuk US. Volume transaksi pasar uang antar bank, US jumlah transaksi antara bank dalam hal meminjam dalam bentuk US. JIBOR Jakarta Interbank Operate, suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Suku bunga deposito US, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US. Nilai tukar rupiah kurs, harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Inflasi, kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Indeks harga konsumen, HIAK. Angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Sertifikat Bank Indonesia, SBI, instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Yang ketiga, kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang di Indonesia. 1. Kebijakan pengembangan pasar uang. Bank Indonesia sebagai bank internal di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Kebijakan pasar uang konvensional
Instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain sebagai berikut. Ke-1, penggunaan sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai piranti operasi pasar terbuka sekaligus pasar uang dengan tujuan utama sebagai piranti kebijakan moneter, khususnya untuk kontraksi moneter sebagai piranti pasar uang dan sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk menempatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Kedua, penggunaan surat berharga pasar uang (SPBU) untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai. Ketiga, pengembangan Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) yang merupakan suatu sistem otomasi yang tidak hanya terbatas pada pasar uang rupiah yang valuta asing, tetapi juga informasi lainnya yang berkaitan dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia. Penetapan Jakarta Overnight Rate (JIBOR) sebagai referensi rate arah perkembangan suku bunga yang dapat diakses pada PIPU. JIBOR merupakan hasil rata-rata tertimbang suku bunga dari 18 bank yang dipilih berdasarkan keaktifan mereka di pasar uang. Penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Kebijakan pasar uang syariah. Selanjutnya, dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagai diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1036 PBI 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah yang merupakan perwujudan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang cukup bervariasi termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha, swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia menurut Dahlan Siamat 2001 antara lain sebagai berikut. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. 1. Surat berharga pasar uang (SPBU) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sertifikasi deposito adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atau unjuk. Pasar valuta asing yaitu tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejumlah mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Pasar valuta asing sering disebut bursa valuta asing. Surat berharga pasar uang (SPBU). Surat berharga pasar uang (SBU), surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjukkan oleh BI. Tinjau dari jenis transaksi dan perkatnya, SPBU dapat dibedakan sebagai berikut. Surat sanggup, aksep atau promosi dapat berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Surat wesel dapat berupa surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu.
Penarikan dana atau tertarik adalah nasabah bank. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan alat keuangan berdurasi singkat yang dikeluarkan oleh bank dan memberikan bunga tetap setelah jatuh tempo jangka waktu yang diberi bervariasi, yaitu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Penerbitan sertifikat ini atas unjuk dalam bentuk sertifikat yang berarti dalam sertifikat tidak tercantum nama badan hukum tertentu ataupun orang tertentu. Penempatan dana cair ke dalam rekening, tabungan lembaga keuangan yang menawarkan suku bunga tetap setelah ketentuan jatuh tempo dilibatkan dalam penerbitannya. Commercial paper. Commercial paper, surat berharga komersial atau CP adalah surat sanggup atau promes tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek short term dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Jangka waktu CP paling lama adalah 270 hari. Call money, yaitu kegiatan pinjam-meminjam dana atau suatu bank dan bank lainnya dalam jangka waktu pendek. Interbank call money merupakan pinjaman antarbank yang terjadi dalam proses clearing. Pengertian call money adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana kreditor. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 hari hingga 7 hari. Pemberian call money dapat berbentuk one day, call money overnight yang harus dilunasi dalam 1 hari. Call money yang pula berbentuk two day, call money yang masa pelunasannya 2 hari. Repurchase agreement. Repurchase agreement yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga-harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Pada praktik pasar modal dan pasar uang dikenal transaksi repurchase agreement (RPO) dan kebalikan dari transaksi tersebut yaitu reverse REPO. Banker acceptance (BA) merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah orang atau untuk membeli valuta asing. BA adalah time draft, wesel berjangka yang ditarik oleh seorang eksportir atau importer atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui wesel tersebut, maka akan menstempel dengan kata accept di atas wesel tersebut dan memprosesnya. Dengan demikian, bank yang menerima dan memproses tersebut memiliki suatu janji atau jaminan tidak bersyarat untuk membayar sebesar nilai nominal accept tersebut pada saat jatuh tempo. Sekian penjelasan materi yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kata dan tutur kata saya yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.